Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan pembelajaran kita di dasar-dasar matematika 2 tentang pokok bahasan fungsi ya. Oke. Mari kita lihat kalau kita punya himpunan A sama dengan 1 2 3 dan B adalah himpunan AB, maka himpunan R1 yaitu 1A, 2A, R2, 1A, 2A, 3A, dan R3, 1A, 1B, 2A, 3B, dan R4 adalah 1A, 2A, 3B. Ini merupakan relasi dari A ke B. Masih ingat relasi itu apa? Relasi itu adalah himpunan bagian dari A cross B. Kalau kita perhatikan 4 relasi ini, R1, R2, R3, dan R4, apa perbedaannya? Nah, kita coba untuk memudahkan melihatnya, kita bikin diagramnya ya. R1 itu merelasikan 1 ke A, 2 ke A. R2 dari 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. Yang R3, 1 ke A, 1 ke B, 2 ke A, 3 ke B. Yang R4, 1 ke A, 2 ke A, 3 ke B. Kita perhatikan kalau R1 ini ada anggotanya A yang tidak berelasi dengan anggotanya B. Yang ke R2, setiap anggotanya A berelasi dengan anggotanya B, dan setiap anggotanya A ini relasinya cuma ada 1. Ya. Yang ini, yang R3, semua anggota A berelasi dengan semua anggota B. 1 berelasi dengan A, 1 berelasi dengan B, 2 berelasi dengan A, 3 berelasi dengan B. Akan tetapi di sini ada anggota A yang relasinya ada 2, yang berelasi dengan 2 anggota B. Yang keempat, R4, ini masing-masing ini setiap anggota A selalu punya relasi di B, di anggota B. Dan setiap anggota A relasinya cuma ada 1 di anggota B. Ya. Nah, relasi R2 dan relasi R4 kita kenal sebagai fungsi. Ya. Jadi, kemudian di definisi fungsi itu akan seperti ini ya. Relasi F dari A ke B dinotasikan dengan F.2A panah B disebut fungsi jika yang pertama untuk setiap anggotanya A terdapat B anggota B sehingga A, B elemen F. Dan disingkat B sama dengan FA. Yang kedua, jika B sama dengan FA dan C sama dengan FA, jadi kalau A yang dibawa ke B dan C, maka B-nya harus sama dengan C. Oke? Yang pertama ini secara implisit mengatakan bahwa setiap anggota A itu punya direlasikan terhadap anggotanya B. Yang kedua, setiap anggotanya A relasinya di B cuma ada 1. Oke, syaratnya 2 ini ya. Oke, kita teruskan. Jika F dari A ke B merupakan fungsi, maka A itu disebut domain fungsi. Biasanya ditafsirkan dengan DF ya. Dan B-nya disebut kodomain. Jika saya punya T himpunan bagian dari A dan D himpunan bagian dari B, maka peta dari C ini adalah semua FA yang A-nya anggota C. Sedangkan prapeta dari D adalah himpunan semua, ini notasinya prapeta itu kalau F pangkat negatif 1 itu namanya prapeta. Bukan inverse ya, prapeta. Prapeta dari D adalah setiap anggotanya A yang dibawa ke D. Sedangkan ring dari F adalah, F adalah F peta dari domainnya. Ya, kita perhatikan itu. Ingat ya bahwa F itu fungsi
dalam bahasan kita F itu adalah bedanya berupa relasi. Relasi itu artinya apa? Himpunan bagian dari A cross B. Ingat itu ya. Oke, kita beri contoh. F ini fungsi. Siapa domainnya? Himpunan 1, 2, 3. Nah, siapa ringnya? Hanya A saja. Sebab yang punya teman di DF hanya himpunan A saja ini. Kemudian peta dari 1, 2, peta dari himpunan 1, 2 adalah himpunan A. Sedangkan prapeta dari A itu adalah prapeta dari A, artinya yang dibawa ke A siapa? Himpunan 1, 2, dan 3. Kemudian prapeta dari A, B, prapeta dari ini, karena B ini tidak punya teman di sini, tidak ada yang berrelasi dengan B, maka prapeta dari AB tetap 1, 2, 3. Lalu siapa prapeta dari B? Prapeta dari B ini, ingat bahwa B ini ternyata tidak ada anggota A yang berrelasi dengan B, maka prapeta dari B adalah himpunan kosong. Ingat ya. Jadi prapeta dari himpunan yang berbeda, misalkan A dan himpunan AB ini bisa sama. Oke, kita teruskan. Ini adalah relasi. F1 itu relasi, F2 relasi, F3 relasi. Dari apa? Dari S, dari relasi, dari karena himpunan bagian dari R cross R. Kemudian manakah yang merupakan fungsi? Pertama ini, 1. F1 didefinisikan sebagai pasangan terurut XY, XY-nya anggota R, I kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. F2-nya ini, F3-nya ini. Mari kita cek mana yang merupakan fungsi. F1 itu adalah pasangan XY, XY sama dengan R, I kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ini pasti bukan fungsi. Tahu sebabnya? Kalau saya ambil Y sama dengan 0, saya ulang ya, jika X-nya saya ambil sama dengan 0, ini 0, maka Y-nya itu kalau ininya 0, maka Y-nya bisa positif 1, bisa negatif 1. Sehingga F1 0 dan F1 0 sama dengan 1 dan F1 0 sama dengan negatif 1. Artinya apa? 0 ini punya dua pasangan, yaitu 1 dan negatif 1. Ini menyebabkan dia pasti bukan fungsi. Bahkan kalau kita lihat, 2 ini anggota R. Artinya 2 itu anggota R, ini R karena XY elemen R, tidak ada syarat lain, berarti dia domainnya adalah R. 2 elemen R, kalau X-nya saya ganti 2, dia menjadi 4 tambah Y kuadrat sama dengan 1, maka Y kuadrat sama dengan negatif 3. Nggak mungkin negatif 3 itu anggota R. Akibatnya apa? F1 tidak ada Y elemen R, sehingga F1 2 sama dengan Y. Jadi dengan dua alasan ini, maka F1 bukan fungsi. Kita lihat yang kedua, F2. Pasangan XY, XY elemen R, Y sama dengan 0, ini satunya sama dengan 0, Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ini bukan fungsi. Kenapa? Sebab 2, ini elemen R. Tetapi tidak ada Y sama dengan 0 sehingga ini. Jadi kalau X-nya saya ganti 2, jadi Y kuadrat 4 tambah Y kuadrat sama dengan 1, Y kuadratnya sama dengan negatif 3, maka tidak akan ada Y positif yang menyebabkan X2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Artinya F1Y, F12 tidak mungkin sama dengan Y ya. Oke. Terus berikutnya, yang F3 sekarang yang menarik. X-nya elemen R, kita batasi X-nya itu dari negatif 1 ke 1. Y-nya kita batasi dari 1 sama dengan 0. Ini merupakan fungsi. Kenapa? Pertama, kalau dia fungsi, kita harus ambil sebarang X yang memenuhi min 1 kurang atau sama dengan X kurang sama dengan 1. Kemudian dicari Y-nya yang sama dengan 0. Yang mengakibatkan Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Oke, kita mulai ya. Diambil sebarang X elemen interval tertutup min 1, 1. Lalu kita pilih Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Kita tahu bahwa
akar 1 min X kuadrat, dia pasti lebih besar atau sama dengan 0. Ini ya. Karena lebih besar atau sama dengan 0, dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, maka F3X, jadi kalau Y-nya saya ganti dengan akar 1 min X kuadrat, jadi X kuadrat ditambah 1 min X kuadrat pasti sama dengan 1. Oleh karena itu F3X pasti sama dengan Y. Oke? Jadi setiap anggotanya domainnya yaitu min X min 1 sampai 1, Y-nya selalu ada. Yang kedua, kita akan cek bahwa setiap anggotanya X itu hanya punya teman satu di Y lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk menjawab ini, saya gunakan kontradiksi. Bukan kontradiksi ya, saya gunakan kontrapus. Jadi kita anggap bahwa dia itu diambil sebarang Y1 lebih besar sama dengan 0 dan Y2 lebih besar sama dengan 0, sehingga Y1 tidak sama dengan Y2. Jadi kalau kita gambar di sini di kanan, di sini ada Y1, di sini ada Y2, dia berbeda, maka kita lihat di sebelah sini. Kalau di sini ketemunya sama, berarti dia pasti bukan fungsi. Kalau ketemunya beda, dia pasti fungsi. Oke? Kita lihat sekarang. Dan F3X1 sama dengan 1 dan F3X2 sama dengan Y2. Oleh karena itu, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat pasti sama dengan 1 dan X2 kuadrat ditambah Y kuadrat pasti sama dengan 1. Akibatnya apa? X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Karena Y1 lebih besar atau sama dengan 0, Y2 lebih besar sama dengan 0, dan Y1 tidak sama dengan Y2, ini akan berkaitan, ini kan ini tidak sama, dua-duanya positif, maka X1 pasti tidak sama dengan X2 kuadrat. X1 kuadrat tidak sama dengan X2 kuadrat. Akibatnya apa? X1 min X2 kalikan X1 plus X2 tidak sama dengan 0. Sehingga X1 tidak sama dengan 0 dan X2 sama dengan tidak sama dengan X1 tidak sama dengan X2. Jadi kalau kita gambarkan yang B ini, jadi ini di sebelah kanan, ini ada Y1, ini Y2 berbeda, maka di sini juga berbeda. Oleh karena itu, karena memenuhi dua syarat, maka F3 ini merupakan fungsi. Oke? Kemudian Anda kerjakan soal latihan 12.1 nomor genap dan diupload di penugasan aula. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.